kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau sama-sama pagi hari ini menyembah di intimacy worship. Kita siapkan hati kita, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga kami orang-orang yang dulunya tidak berharga, orang-orang yang dulunya hidup di dalam kekelaman, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau mengangkat kami dan menjadikan kami menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau menyadari hari ini Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak yang Kau kasihi, kami mau menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengatur persembahan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami juga bersuka cita karena kami menyembah-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami yang menyembah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, amin. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, amin. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi.
Sungguh kami mulia di mata-Mu, kami milik-Mu, kami punya janji, bagimu-lah segala hidup kami. Biarkan setiap hati kita boleh menyadari cintanya bagi kita. Kita berharga bagi Dia. Kau dan aku biji matanya, Kau dan aku milik kesukaannya. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Terima kasih ya Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah bagi kami. Kau sungguh indah bagi kami. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, Kau sekali. Kau sungguh indah tiada taranya, benar, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Siapa yang kagum akan Tuhan, angkat tangan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, yes. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat
Satu-satunya yang kami kagumi di dalam hidup kami. Puji hanya Engkau. Sambil senyum kepada Bapa katakan, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Bapa, Kau manis, Kau lembut, Kau indah, Kau segalanya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ada sebuah pesan Tuhan yang saya terima secara pribadi yang ingin saya bagikan untuk Bapak dan Ibu. Saya terima pesan ini dari salah seorang pemimpin rohani saya. Yang saya terima itu lebih dari 1 kali, 2 kali berturut-turut bahkan. Saya tangkap ini sebagai sebuah pesan yang saya harus jalani, sebuah hal yang penting saya harus lakukan di 2022. Saya pun berkeinginan hati untuk bagikannya pada Bapak dan Ibu. Semoga, saya yakin ini menjadi hal yang positif, menjadi sebuah pegangan buat Bapak dan Ibu, jadi berkat buat Bapak dan Ibu juga dalam menghadapi 2022 ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur akan kebaikan-Mu, kami bersyukur juga akan kasih setia-Mu, akan anugerah-Mu. Kami percaya pagi hari ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah bukti kalau Engkau mengasihi kami. Adalah ketika kami diajar, ketika kami terus diluruskan sesuai dengan kebenaran firman. Pimpin hamba-Mu ketika membagikannya, biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimuliakan. Biar hamba-Mu ini disembunyikan di balik salibnya Kristus, sehingga yang benar-benar dimuliakan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Yesus, amin. Bapak dan Ibu, di Matius 5 ayat 14-16 berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di ayat 14 secara spesifik, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya saya dan Bapak dan Ibu yang sedang menonton firman Tuhan ini, sedang menonton renungan ini adalah terang dunia. Kita dikatakan atau kita di matanya Allah adalah terang. Bapak dan Ibu, kita adalah terang. Kita bukan lagi kegelapan, tapi kita adalah terang. Bahkan lebih dari itu, Tuhan naikkan standar hidupnya kita itu menjadi terang dunia. Wow, Bapak dan Ibu, jadi terang dunia. Itu semua karena anugerahnya Tuhan. Karena Yesus mati di kayu salib dan kita percaya pada dalam namanya, kita percaya pada Dia. Status kita itu diangkat jadi anak Allah, dan status kita sekarang adalah terang dunia. Artinya Bapak dan Ibu, terang itu apa sih? Terang itu sesuatu hal yang bercahaya. Bahkan di dalam gelap, bahkan semakin gelap sebuah ruangan, terang, setitik terang kecil itu akan bersinar sepertinya besar. Bersinar sangat terang. Artinya Bapak dan Ibu, ketika kita di dalam dunia yang tentunya saat ini penuh dengan gejolak, penuh dengan kegelapan, yang kita adalah terang dunia. Meskipun kita melakukan hal yang kecil, yang baik tapi yang kecil skalanya, itu akan menjadi terang bagi dunia. Dunia akan lihat
perbuatan kita yang sekecil apapun. Ya, Bapak Ibu, sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun perkataan kita, sesederhana apapun perkataan kita, itu dunia akan lihat, dunia akan perhatikan. Seperti ayat 14 dikatakan, tidak mungkin tersembunyi. Jadi perbuatan baik kita, perkataan positif kita, apalagi yang buruk Bapak dan Ibu, perkataan yang negatif, perbuatan yang jelek, dunia itu akan perhatikan, dunia itu akan lihat, karena tidak ada lagi yang tersembunyi dalam kehidupannya kita. Kita benar-benar menjadi surat yang terbuka buat dunia ini, Bapak dan Ibu. Jadi sangat penting untuk kita selalu menjaga perkataan kita untuk selalu menjaga perbuatannya kita, karena setiap perbuatan, setiap perkataannya kita itu akan terlihat. Atau secara spesifik saya mau katakan lebih dalam lagi, di ayat 15 dikatakan menerangi semua orang. Menerangi semua orang artinya yang tadi, perbuatan kita, perkataan kita itu akan memberikan dampak pada semua orang di sekelilingnya kita. Ya, memberikan dampak. Jadi apapun itu Bapak Ibu yang kita katakan, yang kita perbuat, itu punya dampak. Bahkan dampaknya bagi orang-orang percaya, dampak yang kita berikan, kita sebagai orang-orang percaya berikan kepada dunia ini, dampaknya begitu besar. Ada sebuah tulisan yang saya pernah baca, ini orang dunia yang katakan Bapak dan Ibu, orang mungkin bukan orang percaya, katakan di dalam kehidupan seseorang, setidak-tidaknya seseorang itu akan berjumpa dengan minimal 10.000 orang. Ya Bapak Ibu, 10.000 orang. Sepertinya banyak banget, memang banyak sih Bapak Ibu. Artinya kita orang percaya dapat memberikan dampak setidak-tidaknya pada 10.000 orang. Sangat besar ya Bapak Ibu. Bayangkan ada 100 orang percaya, ada 1 juta orang yang akan terkena dampak. Artinya Bapak dan Ibu, memang level kita bukan lagi di level yang kecil, bukan level di 5 orang, level desa, level RT, tapi level kita adalah level dunia, yang tadi minimal 10.000 orang. Jadi Bapak dan Ibu, penting untuk kita itu menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, karena itu akan berdampak besar buat orang-orang. Dan ayat 14 yang berkata kita terang dunia, tujuannya apa sih Bapak dan Ibu? Apakah supaya orang-orang dunia itu melihat kita dan kita ditinggikan, kita dimuliakan, kita menjadi terkenal, sehingga kita jadi senang, sehingga kita bisa bermegah karena kita jadi terang Bapak dan Ibu? Enggak hanya itu sih Bapak dan Ibu. Dunia mungkin akan lihat kita, mungkin dunia sepertinya akan mencari kita karena kita menjadi terangnya. Tapi tujuan akhirnya ada di ayat yang 16. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak dan Ibu, itu tujuan terutamanya. Supaya orang-orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan atau di Matius 2 ayat yang kedua, ini cerita tentang kelahiran Yesus, di mana orang-orang Majus itu mau datang ketemu dengan Yesus ketika baru dilahirkan. Seperti ini. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di kalimat yang terakhir dikatakan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Artinya Bapak dan Ibu, orang Majus ini melihatnya apa sih? Melihat bintangnya dulu, melihat cahayanya dulu, melihat terangnya Tuhan terlebih dahulu, lalu dia menyembah, atau mereka menyembah Allah, menyembah Yesus. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah peneguhan kembali. Apapun yang kita kerjakan akan berdampak tentang persepsi orang-orang dunia pada Allah kita, pada Yesus.
kita benar-benar menjadi ambassador, kita benar-benar menjadi dutanya Allah di dunia ini, Bapak dan Ibu. Jadi penting, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, itu penting mencerminkan Allah itu sendiri. Di 2022, sebuah pesan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan menjadi sebuah pesan yang buat saya pribadi. Di 2022, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya ucapkan, harus mencerminkan firman Tuhan. Karena itu yang saya kerjakan, itu yang saya ucapkan, ujung-ujungnya akan kembali pada Yesus. Ujung-ujungnya akan membuat orang apakah percaya sama Yesus atau dia malah mencibir Yesus. Itu tergantung dari apa yang kita perkatakan, itu yang tergantung dari apa yang kita buat. Jadi Bapak dan Ibu, saya percaya 2022 adalah masa di mana dunia akan melihat kita. Dunia itu akan memperhatikan kita orang-orang percaya. Dan tugas kita di 2022 ini sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya Allah, adalah menjadi terangnya dunia, menjadi petunjuk bagi dunia itu kembali kepada Yesus. Jadi 2022 adalah sebuah tahun di mana akan ada penuaian jiwa-jiwa yang kita akan ikut serta di dalamnya. Dan bukan hanya levelnya level kota, levelnya level provinsi, tapi levelnya level dunia, di mana bangsa-bangsa akan memperhatikan kehidupan orang-orang percaya, yaitu Bapak dan Ibu dan saya, sehingga melalui kehidupan kita orang-orang akan mengakui Yesus adalah juru selamat. Biar itu semua karena anugerahnya Tuhan. Tuhan naikkan levelnya kita menjadi level bangsa-bangsa, level dunia. Tuhan naikkan statusnya kita menjadi terangnya dunia di 2022. Biar menjadi terangnya dunia itu artinya menjadi petunjuk agar orang-orang di dunia itu mau kembali bertobat kepada kebenaran firman Tuhan dan kembali mengakui Yesus sebagai juru selamat. Bapak dan Ibu, itu adalah pesan yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, dan ini sebuah pesan pribadi yang saya akan jalani di 2022. Jangan takut untuk menjalani 2022. Janjinya Tuhan, kita adalah terangnya dunia, Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir. 2022 adalah menjadi hal yang luar biasa, akan menjadi waktu yang luar biasa bagi kita orang-orang yang percaya. Dan melalui kehidupannya kita, orang-orang akan melihat Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memelihara kita. Ada pemeliharaan yang begitu sempurna, ada kebaikan Tuhan yang akan kita terima, dan ujung-ujungnya semuanya itu untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat. Bapak dan Ibu, sekian pesan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya harap kita semua sama-sama di 2022 semangat untuk menuai jiwa-jiwa melalui perbuatan dan tindak lanjut kita, dan melalui perkataan-perkataan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mau Bapa, kami rela Bapa dipergunakan oleh Engkau untuk menjadi saluran berkat-Mu, menjadi terang-Mu Bapa, terang dunia yang memancarkan kemuliaan-Nya Bapa, sehingga apapun perbuatan kami, sehingga apapun perkataan kami itu bisa mempertobatkan jiwa-jiwa. Kami mau Bapa terlibat dalam kegerakan ini, kegerakan memenangkan bangsa-bangsa. Kami percaya Bapa, kami gak usah khawatirkan kebutuhan kami gak usah khawatirkan keinginan kami. Kau sendiri yang sudah cukupkan, Kau berkata, Kau sendiri yang akan pelihara kami. Kami percaya Bapa, tinggal bagian kami di 2022 berkata yang benar, melakukan hal yang positif sesuai firman Tuhan, agar orang-orang di dunia percaya Yesus. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia semakin baik, semakin dipulihkan, bahkan sudah diberikan kesehatan untuk setiap warga negaranya, sembuh dari COVID-19, perekonomiannya pun dipulihkan semuanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, juga sampaikan semua pejabat-pejabat, semua aparat-aparat pemerintahan sampai yang level terendah, mereka semua ada takut akan Tuhan, dan setiap kebijakan mereka, setiap rencana-rencananya mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini, untuk Bapak Pendeta Peter. Kami percaya Kau yang berikan urapan, Kau berikan pemeliharaan Tuhan, Kau berikan pembelaan Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, jadilah terang. Bahkan engkau sudah menjadi terang dunia. Engkau akan berdampak kepada dunia di dalam nama Yesus. Amin.